Dan pemirsa, untuk mengulas petisi yang disampaikan oleh Civitas Akademika yang menyoroti kemunduran demokrasi di Indonesia, kami sudah bersama aktivis Pergerakan Rakyat yang juga mantan aktivis mahasiswa ITB, Bang Jumhur Hidayat, lalu ada Ketua Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer, begitu juga dengan ada politisi PD Perjuangan Bang Masinton Pasaribu, dan juga penggagas Aliansi Civitas Akademika UNAN untuk penyelamatan demokrasi bangsa, Bang Hari Effendi. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore. Selamat sore. Bang, saya ingin ke Bang Effendi dulu, boleh Bang Hari? Oke, Mas. Bang Hari, boleh diceritain nggak sih bagaimana ini Anda dan kawan-kawan melihat demokrasi saat ini, lalu kenapa baru sekarang ketika sebentar lagi kita sudah mau melakukan pencoblosan? Silakan Bang. Ya, selalu ditanyakan kenapa kok sekarang ya. Betul. Suaranya jelas ya, Mas ya? Jelas. Selamat sore para sahabat semuanya. Ada Bang Jumhur, Masinton. Ya, saya kira saya satu... Saya nggak disebut, Nah. mentang-mentang Bang Jokowi. Bang Eben tuh, Bang Eben. Saya kira saya hampir satu generasi nih. Saya juga aktivis, cuman peran saya akan di lokal saja ya. Saya rasanya banyak, ada beberapa forum kita ketemu di Jakarta waktu 97, 98 itu. Bedanya saya di kampus, mereka sahabat-sahabat ini kan Ibu kota. di dunia politik ya Oh, kan. iya. Oh, iya, Jadi betul. ingin yang saya sampaikan, kenapa kok sekarang muncul? Saya kira ada satu sinyal kebatinan yang saya kira semakin hari kami merasakan semakin gelisah dengan keadaan gitu. Jadi bukan ikut-ikutan, ini bukan soal ikut-ikutan, tapi ada sinyal kebatinan di antara kami, di para dosen, para mahasiswa di kampus yang melihat keadaan ini semakin parah ya, soal bagaimana pemerintah mengawal proses transisi kepemimpinan nasional ini berjalan baik melalui pemilu. Ini suasananya itu sudah semakin tidak baik gitu. Makanya itu yang saya kira men-trigger kampus-kampus ini turun gitu. Jadi bukan soal apa ini, bukan soal ikut-ikutan, tapi ada nilai mendasar yang membuat kita kemudian sama-sama merasakan keadaan itu semakin gawat gitu. Saya sederhana aja membayangkan kalau pemilu ini tidak berjalan jujur, adil, saya nggak tahu gimana cara memitigasi pasca pemilihan tanggal 14 Februari itu. Itu Mas, yang membuat kami prihatin, makanya kami secara perasaan kebatinan itu secara spontan bergerak bersamaan gitu. Karena kami berharap semakin ke penghujung kan, menjelang tanggal 14 ada harapan gitu, perbaikan-perbaikan agar pemerintah ini menjalankan fungsinya dengan baik. Oke. Ini membuat kami prihatin gitu ya, sehingga kemudian perasaan ideologis perjuangan kami sebagai pendidik itu spontan muncul gitu. Oke. Makanya kami mendorong agar Presiden dengan berbagai perangkat negara yang lainnya, perangkat pemerintah yang lainnya sadar bahwa ini negara lagi mengalami situasi yang tidak baik, dan kami khawatir kalau ini tidak segera dilakukan upaya oleh pemerintah untuk menghentikan cara-cara praktik-praktik yang tidak jujur, adil, fair nih dalam proses transisi kepemimpinan nasional ini. Ini saya kira akan menimbulkan dampak yang luar biasa saya kira. Oke. Begitu Mas. Oke, satu lagi Bang Hari, ini tadi sebut mitigasi yang terjadi setelah pemilu. Emangnya akan ada apa? Atau misalkan apa ketakutannya memang? Saya membayangkan begini Mas, ibarat sepak bola ini, kalau ibarat permainan sepak bola, kalau kontestasi yang bertanding itu menang dan kalah itu dengan proses penyelenggaraan yang baik, tentu semua akan dapat menerimanya dengan baik, baik yang kalah maupun yang menang. Tapi kalau proses sebuah kontestasi itu tidak berjalan dengan baik yang menang yang kalah akan menimbulkan masalah gitu. Terutama tentu bagi yang kalah, karena mereka kalah bukan dengan cara-cara yang fair, kalah bukan dengan cara yang jujur, kalah dengan cara yang adil gitu. Jadi ini problem serius yang segera harus dipastikan oleh pemerintah sebagai pengawal proses penyelenggaraan transisi politik kepemimpinan nasional ini, saya kira. Baik, Bang Noel, bagaimana Bang Noel tanggapannya? Kalau saya sih nggak apa-apalah selama
adanya gerakan apa yang namanya gerakan-gerakan kampus, artinya Pak Jokowi tetap konsisten dalam menjaga demokrasi. Artinya apa? Kampus tidak dibungkam. Selama kampus kritis, ya emang itu kita harapkan. Saya sebagai pendukung beliau malah suka dengan ada gerakan-gerakan petisi dalam kampus, misalnya dari UGM kemarin, kemudian hari ini ada dari UI. Itu keren menurut saya. Artinya jangan sampai siapapun yang berkuasa di publik ini jangan ugal-ugalan, jangan kurang ajar, itu aja. Dan saya melihat sikap Pak Jokowi sampai detik ini masih on the track. Bahkan beliau sangat menghargai proses-proses yang berjalan hari ini, entah itu dari kampus, dari jalanan, bahkan sikap Presiden menyampaikan bahwa itu hak demokrasi yang harus dihormati. Artinya beliau sampai detik ini menghormati proses demokrasi yang berjalan. Adanya adanya gerakan-gerakan petisi ini kan beliau senang, beliau tidak resah. Dan memang gerakan ini kan yang dikhawatirkan jangan sampai pemilu ini melahirkan pemimpin yang lahir dari kecurangan. Coba juga mengajak TNI Polri tetap netral, dan itu kan sudah ditegaskan oleh Panglima TNI, kemudian oleh Kapolri. Itu sikap tegas sudah disampaikan. Tapi memang kegelisahan itu penting. Jangan juga kita membiarkan pemilu ke depan ini produknya bukan menjaga demokrasi, malah merusak demokrasi. Saya rasa kritikan-kritikan yang hari ini terjadi, Presiden sangat menghormati. Itu dari saya. Tapi Bang Noel tadi kan memang guru besar UI kalau nggak salah mengatakan ada intimidasi kepada bukan perangkat, tapi kepada salah satu dari mereka. Itu tanggapannya bagaimana Bang Noel kira-kira? Bukan ada intimidasi, terkesannya yang digelisahkan. Tadi saya baca sekali pernyataan guru besar itu. Yang kita khawatirkan atau yang kita gelisahkan adanya intimidasi dan sebagainya. Dan itu memang kita tidak suka. Jangan demokrasi kita dibawa intimidasi. Gitu. Karena itu akan menjadi ancaman buat kita semua. Ancaman buat saya, ancaman buat Sinton, ancaman buat Jumhur. Ini kan satu pendukung Ganjar, yang satu pendukung Anies. Kita senang ini. Itu loh. Tapi saya yakin kawan-kawan saya ini tetap konsisten dalam menjaga demokrasi. Begitu juga saya. Oke. Saya ingin ke saya ingin ke Bang Jumhur dulu, boleh ya Bang Jumhur? Bagaimana Bang Jumhur dengan saya izin. Oh, izin. Oke Bang Noel, makasih Bang Noel sudah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Bang Jumhur. Bang Jumhur, terkait dengan demokrasi saat ini dan juga concern dari tadi kawan-kawan Civitas Akademika, lalu juga tadi ada statement dari Bang Noel. Bagaimana Bang Jumhur? Ya, saya rasa walaupun telat ya, tapi itu masih diperlukan lah begitu. Karena sebetulnya penyimpangan cara bernegara yang dilakukan Jokowi itu udah kelihatan dari sejak awal. Ya. Yang paling sederhana sih kalau kita lihat cara membuat undang-undang. Sangat memaksakan, kemudian hanya ada undang-undang KPK, ada undang-undang IKN, yang paling dramatis itu kan Omnibus Law misalnya. Itu undang-undang yang betul-betul ditolak oleh gerakan mahasiswa dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kan Jokowi nggak peduli gitu loh dengan itu semua, dan ternyata akhirnya melahirkan hukum positif, undang-undang disahkan dan sebagainya. Nah jadi kata kuncinya adalah apakah Presiden mau mendengarkan aspirasi-aspirasi yang menyatakan demokrasi ini sudah parah gitu loh. Nah kalau Presiden nggak mau mendengarkan, apa jalan keluarnya, kan kira-kira begitu. Nah ini yang harus didiskusikan lebih detail, karena kita tahu sendiri misalnya soal bansos. Bansos itu kan udah belak-belakan banget ya, gitu loh. Dipercepat lah, dibesarkan kalau nggak salah jumlahnya. Januari, Februari, Maret gitu, jadi satu ya kan. Dan itu pakai logo, bahkan dibagi-bagi langsung oleh Presiden. Nah, banyak keluhan-keluhan lah. Ya, kita menyaksikan banget. Tapi kalau itu didiamin juga, tuh apa gitu. Jadi buat saya sih harus ada satu konklusi yang lebih komprehensif ya dari semua kalangan, civil society, termasuk para guru besar, mahasiswa dan sebagainya, gerakan buruh, gerakan apa semua, untuk menyimpulkan keadaan ini, kira-kira begitu. Bang Masinton, ini sayang sekali ini Bang Noel ini malah memang waktunya sebentar. Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton terkait dengan pergerakan yang dilakukan atau disuarakan oleh Civitas Akademika, dan tadi juga Bang Jumhur mengatakan bagaimana kalau ini tidak di follow up seperti apa. Tapi
Bang Masinton ini melihatnya apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dari saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu lah. Bang Masinton. Bang Masinton, apakah mendengar pertanyaan saya tadi atau perlu saya ulang? Ini kedengaran nggak? Kedengaran, Bang. Iya, harusnya Noel ada nih. Jadi Tadi karena nggak disapa kayaknya sama Bang Hari tadi tuh. begitu ya. Jadi pertama ya, kalau kita teman-teman ada Pak Jumur, Pak Heri, ada Bung Noel ya, dan teman-teman aktivis baik akademisi, mahasiswa, pers, kalangan profesional ya, dan juga elemen buruh, petani, itu kalau berada dalam pusaran reformasi demokrasi tahun 97-98 lalu, ya dia harusnya memahami itu. Kita memahami itu situasi kenapa para akademisi, ya para mahasiswa itu bersuara, guru-guru besar, profesor itu bersuara, menyuarakan tentang kondisi bangsa hari ini. Nah, harusnya udah paham tuh, ini ada suasana apa nih, suasana kebatinan apa. Tapi kalau dia yang tahun 97, 98 itu masih mandor nebel, dia nggak paham itu. Suasana, dia nggak akan pernah paham menangkap suasana ya kebatinan bangsa hari ini yang disuarakan oleh kalangan akademisi yang masih memiliki otoritas moral yang sangat tinggi terhadap kondisi bangsanya. Tetapi kalau dia ya itu tadi, kalau tahun 97-98 dia cuma mandor mebel, dia nggak akan menangkap suasana ini dan dianggap oh boleh, oh itu kan bagian dari ekspresi ya, sama seperti kroninya Orde Baru pada saat itu menjawab keresahan para akademisi, para mahasiswa, pers, dan lain-lain pada saat itu. Artinya apa? Ketika kalangan akademisi sudah menyuarakan ya suara-suara moral, suara-suara keprihatinannya, berarti ada sesuatu yang menjelaskan bahwa kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kondisi ini hari ini ya semua itu adalah hulu dari persoalan ini, atau saya sebut dari semua persoalan hari melanggar etika berat tersebut. Nah, sehingga kemudian instrumen pemilu hari ini dijadikan sebuah instrumen politik pelanggengan kekuasaan tadi. Nah, kalau pemilu sebagai sarana pelanggengan kekuasaan, maka terjadilah yang namanya intimidasi. Orang dipaksa tuh. Pemilu sebagai sarana demokrasi rakyat dan kedaulatan rakyat itu dinegasikan itu oleh hasrat kekuasaan tadi yang ingin melanggeng itu. Kemudian terjadilah yang namanya politisasi bantuan sosial negara menjadi pribadi gitu ya. Nah, ini semua hulunya adalah pelanggaran etik di MK itu, sehingga kemudian kita merasakan suasana hari ini bahwa politik kontestasi ini penuh dengan drama-drama, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan intimidasi, dan penuh dengan cara-cara manipulasi dan berpotensi melakukan proses kecurangan. Nah, ini artinya bahwa ketika akademisi, ya pers memberitakan dan menyuarakan suara-suara rakyat yang menginginkan demokrasi ini berjalan tanpa intimidasi, demokrasi ini berjalan sesuai dengan keinginan rakyat, berarti ya kalau penguasa meresponnya tadi seperti penjelasan Noel tadi, oh kita biasa kok, kita tidak ada kepekaan dalam menjawab situasi hari ini, dianggap biasa-biasa saja, maka itu tanda-tanda bahwa rakyat sudah muak. Baik. Nah, itulah.
Ya, masih bersama kami dan saya ingin kembali menyapa para narsum kami sore hari ini. Masih bersama kami ya, Bang Hari, Bang Masinton, Bang Jumhur. Yuk. Ya, Ya, masih Bu. ini waktunya sudah yang kita tersisa sangat sedikit, tapi memang ini ada informasi baru yang terkait bahwa Muhammadiyah pun nampaknya alumni Muhammadiyah, program Muhammadiyah bergerak juga. Bang Hari, saya pengen tahu dan bertanya bagaimana responnya satu. Nanti juga ada closing statement sama endingnya itu mau bagaimana dengan kasarnya aduan seperti ini gitu ya. Endingnya mau bagaimana? Kalau misalkan yang tidak diinginkan menang misalkan, apa yang bisa dilakukan oleh para sivitas akademika misalnya seperti itu? Ya, kalau posisi kami ya, para akademisi ini berharap desakan, permohonan, unjuk keprihatinan, harapan itu yang disampaikan oleh berbagai perguruan tinggi ini tentu didengar ya. Tidak hanya sekadar Pak Presiden menjawab bahwa itu adalah hak demokrasi ya. Tentu kami berharap dengan sisa waktu ini masih ada saya kira ruang yang bisa memberikan ya sebuah keyakinan terhadap publik bahwa pemerintah ya tentu Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintah menjaga proses ini berjalan bisa secara fair ya pemilu ini secara adil dan sehingga kemudian prosesnya dapat diterima oleh semua anak bangsa gitu yang sedang berkontestasi. Itu harapan kita ya. Jadi kita tidak hanya mengharapkan sebuah jawaban yang saya kira tidak jelas ya. Normatif itu lah. haknya para akademisi, para insan kampus ya. Bukan itu yang kami harapkan, tapi memang kami berharap pemerintah Pak Presiden dengan segala perangkat yang ada termasuk alat-alat negara yang lain hingga sampai ke desa gitu, memang betul-betul menampakkan sikapnya, tindakannya, wujud nyata dari sebuah tindakan sebagai pemerintah gitu untuk mengawal proses transisi kepemimpinan nasional melalui pemilu itu betul-betul berjalan dengan jujur gitu. Itu yang kita harapkan. Kalau kita ingin bangsa kita ini tidak kalau saya ya memang sesuatu yang tidak harapkan, tapi kita khawatir saja kalau proses itu tidak dijalankan dengan baik, dikawal dengan baik oleh Presiden, saya khawatir ini akan menjadi sebuah ruang yang bisa membuat kita tercabik-cabik. Baik. Bang Jumhur, closing statement dan juga kira-kira apa yang akan dilakukan kalau memang sebenarnya semua yang dilakukan saat ini oleh masyarakat itu tidak berpengaruh terhadap hasil akhirnya nanti seperti itu. Jadi dalam perspektif untuk bangsa itu maupun untuk pemilu yang paling ideal tuh Joko Widodo tuh mundur sebagai presiden karena dalam sisa waktu sampai Oktober itu presiden masih punya daya rusak yang cukup tinggi terhadap demokrasi dan juga perekonomian dan sebagainya. Itu ideal. Tapi minimalnya dalam perspektif pemilu, Joko Widodo cuti lah begitu ya. Cuti misal 2 minggu atau sebulan gitu dan betul-betul memerintahkan dalam satu institusi presiden kepada seluruh aparat itu tidak boleh terlibat dalam menang-menangkan satu pasangan calon. Saya rasa itu paling minimum Pak. Nah kalau itu pun tidak dilakukan, barangkali akan ada kesimpulan-kesimpulan lain yang menurut saya bisa agak membuat kisruh kehidupan kebangsaan kita lah, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Masinton, silakan Bang Masinton. Ya, kalau situasi ini dianggap sebagai direspon ya dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, padahal ini situasi yang sudah luar biasa ya. Artinya bahwa tingkat kan semua menyampaikan sikap moral terhadap situasi hari ini yang disuarakan para akademisi yang seharusnya beliau mengajar di dalam kelas, melakukan riset, penelitian, terus kemudian lantang bersuara menyampaikan sikap dan pandangan moralnya terhadap kondisi hari ini, berarti ada situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau ini kemudian oleh penguasa dianggap sebagai hal-hal yang biasa, ya kita lihat gitu ya. 97 lalu para akademisi juga menyuarakan tentang pemilu yang jurdil, bebas dari intervensi apa segala macam. Tetapi itu dianggap biasa-biasa saja
proses kecurangan itu terus terjadi, hasil pemilu 97 ya yang katanya Pak Harto diinginkan 80% mayoritas rakyat oleh Menteri Penerangan Harmoko pada saat itu dan mengabaikan suara-suara moral dari kalangan akademisi, ulama, rohaniawan, pers dan berbagai elemen seperti petani, buruh, mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian legitimasi dari pemilu curang itu ya ditolak seluruh elemen rakyat. Terus menerus menjadi bola salju sampai kemudian terjadilah kerusuhan. Baik, nampaknya kami memiliki kendala komunikasi dengan semua narsum kami, tapi kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan terkait dengan yang terjadi atau pergerakan yang terjadi di akar rumput, terlebih dengan yang dilakukan oleh para akademisi di Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ingin ucapkan ke Bang Jumhur, Bang Immanuel, Bang Hari dan juga Bang Masinton Pasaribu.